Hai hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Teman-teman, pernah nggak ngerasa nggak nyaman atau malah jadi low vibes pas ada teman kalian yang curhat, terus udah curhatnya lama, berhari-hari dengan topik yang sama, terus kita jadi kesel tapi nggak enak juga untuk memberhentikannya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di medan energi kita saat ada teman kita yang curhat sama kita? Yuk kita simak video saya kali ini. Semangat! Setiap manusia pasti punya tantangan hidup. Sebuah tantangan hidup ya merupakan hasil tarik-menarik dari apa yang pernah divibrasikan di masa lalu. Jadi kan kalau kita hidup itu memang terkait dengan hukum sebab akibat. Bahwa apa yang pernah kita pikirkan, katakan, rasakan, dan lakukan di masa lalu kita akan selalu mewujud, akan membuat suatu getaran vibrasi dalam diri kita yang tersebar ke alam semesta, dan sesuai dengan hukum law atau law of attraction, maka dengan vibrasi tersebut kita menjadi magnet bagi keadaan yang sama seperti apa yang kita vibrasikan. Biasanya saya menggambarkannya seperti kalau kita menanam benih tomat, maka akan menghasilkan buah tomat gitu. Jadi semua keadaan yang kita alami, baik itu kondisi keuangan kita saat ini atau kondisi hubungan kita dengan pasangan, dengan teman kerja, atau hal-hal yang pokoknya kita alami saat ini, itu merupakan buah tomat atau hasil dari apa yang pernah kita tanam di masa lalu, dari vibrasi kita. Konsep benih tomat menghasilkan buah tomat dapat digunakan untuk segala situasi, dan biasanya memang saya juga mengingat konsep ini saat mengalami kejadian yang tidak saya harapkan ya, misalnya ditabrak orang misalnya gitu ya. Nah, saya langsung ingat, oh ya, ini adalah kejadian yang sudah merupakan takdir jiwa saya dan buah tomat dari apa yang saya vibrasikan di masa lalu, sehingga bisa cepat ikhlas dan langsung move on untuk oke, solusinya apa. Itu yang biasanya ada di benak saya ketika saya mengalami suatu kejadian. Kita kan selalu mengeluarkan energi, baik saat kita berpikir, berkata-kata, berperasaan, berperilaku, itu semua menggetarkan medan energi kita. Kalau teman-teman masih ingat video saya yang di awal-awal, itu sudah saya jelaskan mengenai medan energi, medan aura, dan juga getaran yang terpancar di sekeliling kita, di bola energi kita. Dan tentunya saat ada yang curhat ke kita atau kita curhat ke orang lain, ada pertukaran energi yang terjadi antara kita dan dia. Dan pertukaran energi ini dapat mempengaruhi getaran vibrasi yang kita pancarkan. Akhirnya ya menentukan impian kita terwujud atau tidak. Mari kita review kembali materi saya di video-video sebelumnya. Ini adalah medan energi atau medan aura yang dihasilkan oleh cakra jantung kita yang letaknya di area dada dan bergetar seperti itu 24 jam sehari. Itu dari kita aja, vibrasi kita. Kalau ada 2 orang berarti ada 2 bola, ya kan? Misalnya kita berpapasan sama orang di jalan, itu ya seperti ini gambarnya. Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan dia, maka akan lebih banyak energi lagi yang saling bertukar. Jadi bola energi kita akan masuk ke bola energi orang lain, dan bola energi orang lain juga masuk ke bola energinya kita.
Pertukaran energinya seperti gambar ini. Jadi ada seperti tali ya, tali merah gitu antara kita dan orang lain ketika kita berkomunikasi. Apalagi ketika dia curhat sama kita. Ini pertaliannya semakin tebal. Kalau energinya semakin tebal, ya artinya kita lagi mendownload energi galaunya dia. Kalau misalnya dia curhat yang tentang masalah-masalah dia, ditambah lagi kalau kita misalnya jadi kepikiran tentang masalah dia. Nah, ini udah berlapis-lapis tumpukan energi low vibes yang kita serap dari teman kita. Ini akan menjadi pancaran energi baru dari kita ke alam semesta, sehingga di masa depan kita akan mengalami satu kejadian yang membuat kita sedih hanya karena kita ikut galau dan baper saat mendengarkan teman kita curhat. Yang kedua, tubuh fisik kita udah pasti jadi ikut stres, ikut sedih. Ya, ini merugikan kita sih, karena otak kita jadi mengeluarkan hormon stres dan meracuni sel tubuh kita. Nah, lama-lama kalau ini terus-menerus seperti itu, ya tubuh kita akhirnya sakit. Dan hal ini juga yang sering saya informasikan ke klien-klien saya yang dokter di rumah sakit ataupun psikolog atau psikiater gitu ya, yang punya interaksi sering dengan pasien-pasien yang memang low vibes. Jadi solusinya gimana kalau ada teman yang curhat sama kita? Toh kadang kita nggak bisa menghindarinya ya. Dan ini juga dapat menjadi latihan kesabaran kita untuk memberikan waktu dan perhatian kita untuk orang lain. Jadi pas ada teman kita curhat, kita sebaiknya mengingatkan diri kita bahwa apa yang teman kita alami adalah takdir jiwa yang sudah seharusnya jiwanya alami hal tersebut. Tadi kan kita sudah bahas mengenai hukum tarik-menarik dan hukum sebab akibat. Jadi ya, apa yang dia alami merupakan buah tomat dari apa yang dia vibrasikan. Jadi sebenarnya bukan urusan kita, tapi urusan dia untuk menyelesaikan PR-nya. Bersimpati, berempati silahkan saja, tapi tidak terlalu terbawa atau hanyut dalam energi kesedihannya teman kita. Yang kedua, kita perlu membatasi pikiran dan hati kita dengan cara misalnya mengulang-ulang suatu kalimat doa yang singkat dalam hati saja saat teman kita curhat. Ini akan membuat fokus kita ke kalimat doa kita, jadi tidak terlalu ikut terbawa suasana hatinya. Dan kita perlu belajar untuk mengatakan tidak. Jika teman kita ini sering curhat topik yang sama berminggu-minggu misalnya, ya itu udah over ke jiwa raga kita, karena kita bisa jadi jenuh juga atau bisa mengganggu aktivitas kita. Jadi kan memang kalau akhirnya malah bikin ribet di diri kita, ya kita perlu tegas untuk bilang tidak. Dan saya sih biasanya mengingatkan teman-teman saya yang suka curhat bahwa kalau curhatannya itu sering diulang, maka itu akan mewujud lagi di masa depan dan memperburuk keadaan dia saat ini. Jadi kesimpulan saya untuk teman-teman yang suka dicurhati atau suka curhat, hati-hati, efeknya besar ke impian kita, ke tubuh fisik kita, ke waktu dan energi kita yang jadi terkuras. Jadi ya bijaksanalah dalam berteman. Sekian video saya kali ini. Besok kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!